Shalom saudara yang terkasih, apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga hati kita semua tetap dikuatkan apapun yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini mungkin di antara kita sedang dalam ketidakpastian, ada rencana yang tidak sesuai dengan harapan, ada doa yang belum dijawab, atau mungkin ada rasa khawatir tentang masa depan. Namun hari ini kita akan diingatkan kembali tentang satu kebenaran firman Tuhan yang indah. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Mari kita membuka hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur untuk anugerah pada pagi hari ini. Saat kami datang di hadapan-Mu, kami rindu hati kami dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah setiap pikiran dan gelisah kami, jauhkanlah kami dari segala gangguan. Bukalah telinga kami agar kami peka mendengarkan suara Engkau, dan lembutkanlah hati kami supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan kekuatan bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel saat mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka kehilangan tanah air mereka, kehilangan kenyamanan mereka, dan hidup dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Namun justru di tengah kondisi yang sulit itu Tuhan berbicara, "Aku tahu rencanaku." Artinya, walaupun keadaan terlihat kacau dari sudut pandang manusia, namun Tuhan tetap memegang kendali. Rencana tidak berubah, rencananya tetap baik, dan rencananya penuh dengan damai sejahtera. Saudara, seringkali kita merasa hidup ini seperti berjalan dalam kabut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita merencanakan sesuatu, tetapi hasilnya berbeda. Kita berharap, tapi kenyataannya itu mengecewakan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah bingung tentang hidup kita. Dia tidak pernah berkata, "Waduh, bagaimana masa depan anak-anakku ini?" Tidak, Dia sudah tahu sejak dari awal. Rencana Tuhan bukan hanya sekedar baik menurut ukuran manusia, tapi rencananya adalah damai sejahtera. Ada ketenangan, ada kepastian, ada harapan. Masalahnya bukan dari rencana Tuhan, seringkali masalahnya kita tidak sabar menjalani prosesnya. Ada seorang anak muda yang bercita-cita mendapatkan pekerjaan impiannya. Ia sudah belajar keras, mempersiapkan diri, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ketika akhirnya dia melamar pekerjaan tersebut, ia yakin pasti akan diterima. Namun kenyataannya ia ditolak. Hari itu ia merasa kecewa, bahkan sempat bertanya dalam hati, "Tuhan, kenapa? Bukankah ini yang terbaik untukku?" Beberapa bulan kemudian ia mendapatkan kesempatan pekerjaan di tempat kerja yang lain, dan awalnya dia tidak pernah kepikiran. Ia justru bertumbuh menemukan passion dan bertemu orang-orang yang membawa dampak besar dalam hidupnya. Suatu hari ia berkata, "Kalau dulu saya diterima di tempat yang saya inginkan, mungkin saya tidak pernah sampai di titik ini." Ia baru menyadari penolakan itu bukan karena kegagalan, tapi adalah bagian dari rencana Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita sedang berada di posisi anak muda tersebut. Ada doa yang belum dijawab, ada pintu yang tertutup, ada jalan yang terasa buntu, dan kita mulai bertanya, "Tuhan, di mana rencanamu?" Hari ini, Tuhan ingin kita tahu bahwa rencananya itu tetap berjalan, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Mungkin kita tidak mengerti sekarang, mungkin kita masih merasakan sakit, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan arah atas hidup kita. Jadi, tetap berharap, jangan sampai keadaan mencuri pengharapan kita. Harapan kita bukan pada situasi, tetapi pada Tuhan. Setia kepada
Tuhan setia dalam berdoa, dan doa itu bukan hanya untuk meminta saja, tapi tentang mempercayakan kepada Tuhan. Percaya pada proses Tuhan, karena semuanya itu tidak harus langsung dimengerti, tapi kita harus berjalan dengan iman. Jangan menyerah, dan belajar bersyukur. Jadi saudara, ingatlah, Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Rencananya tidak pernah salah waktu, dan masa depan kita aman di tangan Dia. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan sudah menyiapkan jalan. Ketika kita kehilangan arah, Tuhan tetap pegang kendali. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan, kami akui, kami sering khawatir, kami sering takut, kami sering ragu untuk menghadapi masa depan. Ampuni kami Tuhan, kami lebih percaya pada keadaan daripada percaya kepadamu. Hari ini kami mau belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap setia menjalani proses yang Engkau izinkan. Kuatkan hati kami yang lemah ini dan teguhkan hati kami yang seringkali goyah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Kami percaya Engkau sedang bekerja bahkan ketika kami belum lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.